Baik, perkenalkan, nama saya Romawi Sinto Kamandanga Limbong dengan NIM 4212301036 dari kelas Meka 6B pagi akan membahas kuis untuk mata kuliah DCS. Nah, di sini ada sistem di mana terdapat dua window dan pada dua window tersebut terhadap dua button dan dua lampu yang di mana satu button lagi terdapat dua button dan dua lampu dan satu button untuk memindahkan ke window lainnya. Nah, itu sequence-nya itu adalah saat PB1 on atau push button 1 on, maka lampu 1 on dan lampu 2 off. PB2 on, maka lampu 1 off, lampu 2 on, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita langsung aja bahas ke sistem DCS kita, ke Yokogawa. Oke, kita lihat. Oke, bentar ya. Oke, ini dia aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini kita sudah memasukkan FCS kita. Nah, pada FCS, pertama-tama kita harus memberikan tag name ya. Pertama terlebih dahulu, kita memerlukan tag name apa yang kita gunakan. Tag itu bagaikan variabel. Ya, kita bisa umpamakan kalau tag itu adalah suatu variabel yang dimana akan memanggil suatu address dari sistem. Di sini di switch atau SW, di sini SW di address SW0001, kita kasih tag name PB1 dan PB2, indikator 1, indikator 2, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita membuat seperti yang diminta tadi ya, logika yang ingin kita gunakan. Oke. Di sini kita akan menggunakan pemrograman SFC. Nah, langsung saja kita lakukan dan kita cek dulu di bagian function block ya. Karena function block diagram. Nah, di sini pilih aja salah satu. Kita gunakan DR0001. Dan di sini sudah saya buat programnya terlebih dahulu. Kita bisa cek menggunakan edit detail. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan dulu terlebih dahulu. Jadi kita sudah definisikan PB1, PB2, indikator 1 dan indikator 2. Setelah kita definisikan mereka, sekarang kita akan membahas ke function block-nya kita. Pertama kita akan memerlukan untuk menginisialisasi. Nah, di inisialisasi ini kalau kita lihat detailnya, di sini saya memanggil yang tadi ya. Tag yang sudah kita masukkan, kita panggil lagi dan kita assign dia. Sini kita assign PB01, sebenarnya ini bebas ya. Sebenarnya tadi kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, bentar. Kalau kita kembali, kita update dulu. Baru kita keluar dulu dari sini. Detail. Nah, di sini kalau kita ke data item ini, sebenarnya ini nggak harus PB1, PB2, indikator 1, indikator 2. Cuman untuk memudahkan saja kita buat aja sama ya, gitu maksudnya. Nah, di sini setelah itu kita akan meng-assign ya. Kita assign dia sesuai dengan nama variabelnya atau dengan nama tag name-nya. Setelah kita assign, kemudian kita memasuki inisialisasi start. Di sini sebenarnya sebaiknya diletakkan delay, cuman di sini saya tidak meletakkan delay di bagian blok ini, cuman karena tidak terlalu berpengaruh, hanya memperlambat sistem. Dan sekarang memiliki transisi. Ini namanya adalah blok transisi yang dimana di sini saya memberikan komen kalau blok transisi ini berguna adalah untuk ketika PB1 on. Di mana ini blok ini mengatakan bahwa jika PB1 bernilai 1, maka lanjut kepada sequence selanjutnya. Sequence selanjutnya itu adalah lampu 1 on. Kalau kita lihat lampu 1 on, apa isi dari function ini? Nah, di sini kita memanggil indikator 1 untuk bernilai 1. Indikator 2 untuk bernilai 0. Dan untuk mereset PB2 menjadi 0. Nah, selanjutnya transisinya itu adalah bagaimana ketika PB2 on. Nah, setelah PB2 on, sama ya seperti tadi di PB1, dia transisi mengatakan bahwa PB2 sama dengan ini artinya adalah mengecek apakah PB2 itu bernilai 1. Kalau kita memberikan sama dengannya cuma 1, itu mengatakan bahwa PB2 bernilai 1. Beda mengecek apakah bernilai 1 dengan mengassign dia bernilai 1. Seperti itu maksudnya. Oke. Dan
di sini adalah lampu 2 atau function block dari lampu 2. Kalau kita lihat stepnya bagaimana, apa yang terjadi, ini dia. Indikator 2 akan bernilai 1, indikator 1 akan bernilai 0. Kemudian kita akan mereset nilai dari push button 0, push button 1. Nah, selanjutnya ini adalah ada fungsi jump ya, jump atau kita akan melompat dari titik ini kembali ke titik sebelum start, tetapi setelah inisialisasi. Nah, begitu dia logikanya. Oke, kita no aja. Karena tadi kita sudah otak-atik jadi dia minta update. Tidak berpengaruh, tidak bermasalah. Nah, setelah kita buat itu semua, sekarang kita cek di his kita. His ini kita panggil ke window. Nah, di sini kita akan membuat grafiknya kita. Kita open. Oke, kita lihat di sini ya. Ini window pertama kita. Nah, di sini kita panggil button. Di sini kita bisa lihat di tab ini ada button, kita panggil button dan kita assign mereka. Mari kita lihat di function. Sini kita memanggil function type-nya itu instrument command operation. Oke, data type-nya process data. Dan data yang kita lihat itu adalah di address ini, pb01pv. Oke. Dan acknowledgement-nya itu ya jika bernilai 1 gitu. Begitu juga dengan pb2, tetapi di sini kita memanggilnya di pb2pv. Oke. Dan untuk tombol ketiga itu adalah next ya. Di sini itu memanggil window, call window. Kita gunakan function type call window dengan window name-nya itu grafik dan parameternya itu adalah nama window kita yang selanjutnya. Di sini saya buat sequential aja, dia GR001 untuk window pertama dan GR002 untuk window kedua. Nah, sekarang untuk indikator kita, sini saya menggunakan circle yang dimana kita mau dia perubahan warna ketika terjadi perubahan nilai ya. Di sini kita panggil color change-nya yang dimana kita setting sedemikian rupa apa warna yang kita inginkan dan berapa banyak data yang kita inginkan. Nah, di sini kita lihat kan tadi kan kita melihat value dari indikator 1 kan. Di sini kondisionalnya itu adalah jika indikator 1 jika indikator 1.pv sama dengan sekian, apa yang terjadi? Seperti itulah logikanya untuk transisi perubahan warna ini. Nah, kalau ini kan sudah saya input sebelumnya nih. Kita lihat di sini adalah green ketika indikator 1.pv bernilai sama dengan 1 dan red jika dia bernilai sama dengan 0. Begitu juga dengan ini, tapi dia indikator 2. Nah, bisa kita demokan aja sekaligus langsung FCS test function. Ya. Agak lama tapi tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Oke, agak lama ya. Lama sekali bahkan. Gak apa-apa, kita tetap tunggu aja. Oke, itu dia. Udah dengar suara alarm dari sistem ini. FCS fail. Kita acknowledge aja. Oke. Oh my god. Oke lah, gak apa-apa. Oke ya. Sekarang kita panggil fungsinya. Fungsi dari function block tadi kita run dulu, memastikan dia bisa terinisialisasi. Oke, dia sudah run. Sekarang kita panggil window-nya. Tadi window kita adalah GR0001, kalau nggak salah, GR0001. Nah, ini dia window pertama kita. Nggak muat dia, nggak apa-apa.
Kita lihat dulu, kita tekan PB1, dia on, kalau PB2 ini yang on, PB1 lagi, dia bergantian ya. Ya, begitu sistemnya. PB1 ditekan, dia on, PB2, indikator 1 mati, indikator 2 nyala. Oke, dan tentu saja tidak lupa dengan memanggil window selanjutnya, tombol next kita. Tentu di tombol next ini juga ada tombol previous untuk memanggil kembali window pertama. Next, dia sama juga, PB1 ditekan, oh lagi PB1, PB2. Oke. Oke. Oke ya, begitu dia mengenai cara kerja sistem ini. Sekarang kita sudah juga buat dia ada tombol untuk memanggil window sebelumnya dan tombol untuk memanggil window selanjutnya. Ada 2 window dan masing-masing window terdapat 2 indikator dan 2 button. Oke, kita PB1 lagi, kita tes lagi ya. Baik, itu dia sekian mengenai kuis kali ini. Sekian, terima kasih.